Halo, Assalamualaikum. Saya Karenina Laila Absari dari Angkatan 2019 akan menjelaskan bagaimana pengolahan data analisis variansi satu arah yang dalam pengolahan datanya akan dibantu dengan software R dan SPSS. Sesuai dengan tugas yang diberikan, saya akan mengerjakan kasus tipe 2 dan berikut kasusnya. Sebuah pabrik perlengkapan televisi tertarik pada dampak konduktivitas tabung pada 4 jenis pelapis yang berbeda untuk tabung gambar berwarna. Berikut data konduktivitas yang diperoleh. Ada data konduktivitas pada jenis pelapis 1, konduktivitas jenis pelapis 2, konduktivitas jenis pelapis 3, dan konduktivitas jenis pelapis 4. Uji apakah terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas pada keempat jenis pelapis tabung, jika ya yang mana saja yang konduktivitasnya berbeda dan yang mana yang sama. Kita siapkan file berisi data kita. Ini adalah file yang telah berisi data kita, di mana file ini akan disimpan dalam ekstensi atau dalam format txt. Ini nama filenya adalah konduktivitas. Maka kita akan manggil nama file konduktivitas ketika kita memasukkan atau memanggil data di R. Data ini saya simpan di D. Masuk ke R, kita setting dulu tempat penyimpanan file data kita dengan perintah setwd. Kemudian kita panggil data kita dalam format txt, maka perintah yang digunakan adalah read table. Read table konduktivitas .txt header true. Kita panggil datanya. Oke, kita sudah berhasil memasukkan data kita. Setelah itu saya ingin memanggil paket tambahan yang akan digunakan dalam menganalisis variansi, yaitu paket yang bernama car. Saya akan memanggil perintah library lalu nama paketnya dalam kurung car. Oke, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah variabel jenis pelapis. Jadi nanti variabel jenis pelapis akan terganti dengan faktor yang akan saya buat. Berikut komennya. Data anapa jenis pelapis sama dengan faktor data anapa jenis pelapis. Kemudian ini levelnya ada 4. Level sama dengan 1 sampai 4. Kemudian labels sama dengan CP1, CP2, CP3, CP4. Label ini adalah penamaan pada masing-masing levelnya pada faktor tersebut. Kita panggil. Lalu kita panggil lagi data anavanya. Jadi variabel jenis pelapis yang tadinya numerik ini menjadi faktor yang labelnya JP1, JP2, JP3, dan JP4. JP itu saya singkat jadi jenis pelapis. Sekarang kita mulai dengan asumsi yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas.
kita menggunakan perintah by data sama dengan data ANAVA dolar konduktivitas data ANAVA jenis pelapis Sapiro di mana perintah by ini akan langsung dapat melakukan pengujian kenormalan untuk masing-masing data pada masing-masing taraf atau levelnya. Kita enter. Dan ini outputnya. Maka ini adalah W. W adalah statistik hitung dari Sapiro-Wilk untuk level pertama atau jenis pelapis 1, dan ini p-value-nya. Begitu juga dengan pelapis 2, 3, dan 4. Ini W ini adalah statistik hitung dan p-value-nya ini adalah nilainya. Nilai p-value ini untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan dari pengujian hipotesis yang kita lakukan. Oke, kita lanjut. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05, lebih besar daripada 0,05, maka kita lanjut ke asumsi yang kedua, yaitu kesamaan variansi, yaitu di mana setiap kelompok ini atau semua kelompok atau keempat jenis pelapis ini harus memiliki variansi yang sama. Maka uji yang digunakan adalah uji Levin. Uji homogenitas variansi. Uji variansi sama dengan Levin test konduktivitas jenis pelapis Jadi di sini perintahnya Levin test, dan ini adalah modelnya. Konduktivitas ini adalah variabel bebasnya, dan jenis pelapis ini adalah variabel terikatnya. Dan ini tanda yang di tengah ini adalah tanda faktor yang mempengaruhinya untuk membentuk modelnya. Lalu kita panggil lagi uji variansi. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah derajat bebasnya. Dan ini adalah nilai statistik hitungnya, f-value. Dan ini adalah p-value-nya sebesar 0,1218, yang ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari pengujian hipotesis kita. Seperti yang kita ketahui, nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka asumsi yang kedua juga terpenuhi. Artinya, variansi untuk keempat jenis pelapis ini adalah sama. Maka kita dapat melakukan pengujian hipotesis ada atau tidaknya perbedaan rata-rata konduktivitas pada keempat jenis pelapis tabung televisi. One way ANAVA. Ini komennya. ANAVA 1. Ini modelnya konduktivitas jenis pelapis. Maka komen yang digunakan ini adalah AOP, kemudian modelnya, lalu kemudian kita ketik lagi summary ANAVA 1. Nah, ini adalah hasil dari statistik hitungnya untuk analisis variansi satu arah, di mana DF atau derajat bebas ini untuk perlakuan jenis pelapis di sini adalah perlakuan, dan ini untuk galatnya, sum square, jumlah kuadrat untuk perlakuan, jumlah kuadrat untuk galat, dan ini kuadrat tengah dari perlakuan, dan ini kuadrat tengah dari galat, dan ini adalah f-value atau f-hitung atau statistik hitungnya, dan ini adalah p-value sebesar 0,000288.
Nah, nilai p-value di sini menunjukkan lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas pada keempat jenis pelapis tabung televisi. Maka ketika H0 ditolak, di sini nilai p-value-nya lebih kecil pada 0,05, maka H0 ditolak. Maka kita dapat melakukan uji lanjut untuk mengetahui pasangan rata-rata mana atau kelompok mana saja yang saling beda. Kita bisa lanjutkan dengan menggunakan salah satu uji namanya post hoc test atau uji perbandingan ganda, salah satu uji yang bisa kita gunakan dan ada di dalam paket bawaan R kita ini, yaitu adalah uji 2K HSD. Maka komen yang kita gunakan adalah 2K HSD. Uji ganda sama dengan 2K HSD A-1. Kita menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 95%. Uji ganda. Dan ini adalah hasil dari uji ganda atau uji 2K. Kita lihat di sini dari P adjektifnya, maka ini adalah nilai p-value yang bisa kita gunakan untuk melihat pasangan mana saja yang rata-ratanya atau jenis pelapis mana yang rata-ratanya saling beda. Kita lihat nilai-nilai dari p-value yang kurang dari 0,05. Kita lihat yang lebih kecil daripada 0,05. Ada di sini. Yaitu pada jenis pelapis 3 dan 1, jenis pelapis 4 dan 1, jenis pelapis 3 dan 2, dan jenis pelapis 4 dan 2. Maka berdasarkan uji 2K HSD jenis pelapis 3 dan 1, jenis pelapis 4 dan 1, jenis pelapis 3 dan 2, jenis pelapis 4 dan 2 memiliki rata-rata konduktivitas yang tidak sama. Sedangkan jenis pelapis 2 dan 1 dan jenis pelapis 4 dan 3 memiliki rata-rata konduktivitas yang sama. Kali ini lanjut dengan pengolahan data dengan SPSS. Yang pertama, penginputan data untuk jenis pelapis di sini. Kita beri values untuk memberi label pada tiap nilai yang kita kategorikan pada faktornya. Seperti ini. Klik OK. Klik data view. Ini data sudah diinput. Kalau mau melihat labelnya, bisa klik ini. Ini data codingan yang tadi. Pertama kita lakukan uji kenormalan. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Masukkan konduktivitasnya ke reference list, pilih plot, jangan lupa dicentang normality plot with testnya, continue, lalu OK. Maka akan terlihat window output yang seperti ini. Terlihat nilai p-value-nya sama seperti software R yang tadi coba sebelumnya, menunjukkan lebih besar pada taraf signifikansi 0,05 ya, yang berarti bisa dilanjut ke uji kesamaan variansi. Untuk uji kesamaan variansi dan uji perbedaan rata-rata akan menjadi satu langkahnya. Klik Analyze, Compare Means, One Way ANOVA, Penalty Value tetap, kemudian pilih option, contoh Homogeneity of Variance Test, Continue, lalu OK. Ini untuk nilai uji kesamaan variansinya 0,122 sama seperti R tadi, dan ini untuk uji perbedaan rata-ratanya atau one way ANOVA-nya. H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, lanjut uji perbandingan ganda. Di sini untuk uji perbandingan ganda, klik Analyze, Compare Means tadi, one way ANOVA. Di post hoc tadi kita centang 2K dan kan, nanti jadi seperti ini. Ini adalah tampilan dari 2K HSD dan menunjukkan yang berbintang ini artinya konduktivitasnya berbeda. Dapat dilihat di sini yang berbeda JP1 JP3, JP1 JP4, JP2 JP3, dan JP2 dan 4. Dan yang lainnya menunjukkan konduktivitas rata-ratanya sama. Dan untuk pada tabel homogeneous subsets, ini menampilkan kelompok yang memiliki rata-rata yang sama. JP1 dan JP2 di sini. JP3 dan JP4 berada di subset yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas di antara dua jenis pelapis tersebut.